Jadi tidak ada rukso, tidak ada kemurahan, tidak ada pengecualian bagi untuk meninggalkan sholat jamaah, baik itu sholat jamaah yang mengatakan ini sholat sunat muakkad maupun fardhu kifayah, kecuali ilamin udrin khosin au amin, kecuali ada udzur yang secara khusus, secara pribadi maupun udzur secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas yang hadir di masjid ini maupun yang belum hadir, semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pada malam ini, yaitu dengan kajian Fadhailul Amal. Referensinya kitab Suratul Nasihin, masih bab fi bayani tarikis shalah, halaman 137, baris 1 2 3 4 5, baris kelima Pak ya, baris kelima dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa qila mutala'atu kutubil fikhi atau kitabil fikhi boleh, kutubul fikhi juga boleh. Kalau kitabun itu mufrad, kalau kutubun jamak. Wa qilalan dan ucapake apa, din ucapake mutala'atu kitabil fikhi. Kalimat mutala'atu kitabil fikhi, mutala'atu kitabil fikhi, mutala'ah kitab fikih atau ngaji ilmu agama.
udrun wakilalan diucapake udrun apa udur alasan, tapi dengan catatan idalam yakun nalikani ora ono sapa wong antakasulin saking sifat males walam yuwadib lan ora terus menerus ala tarkiya ing ngatasé ninggal salat jamaah bal yaqau balik tumiba apa atarku tinggal salat jamaah iku ahyanan krono alasannya apa listighalihi krono sibuke wong bil fikhi kelawan belajar ilmu fikih lahu maring awak dhewe wong walil muslimina belajar ilmu fikih bukan untuk hanya untuk dirinya tapi walil muslimina lan paring pira-pira wong muslim wal maradulan loro wal matarulan udan wal barodu kondisi dingin adem wal zulmatu kondisi gelap as-sadida tukang banget wal khaufi apa sifat wedi khawatir wal habsilan tertahan. Jadi ini saya ulang lagi wakila dan dikatakan mutola'atu kitabil fikhi udrun dan dikatakan kemarin sebelumnya keterangan menjelaskan bahwa menurut muallif hadzal kitab jadi bagi siapa yang mendengar suara adzan oleh muadzin begitu masuk waktu kita mendengar suara adzan wala yarkhusu tidak ada istilah kemurahan tidak ada keringanan berarti apa harus hadir ke masjid ke mushola di mana yang dekat dengan jangkauan kita itu menurut muallif. Jadi karena apa begitu pentingnya sholat jamaah. Jadi bagi siapapun yang mendengar suara adzan yaitu tidak ada kemurahan, tidak ada keringanan, harus datang. Harus datang. Nah, menurut Imam Syafi'i wa ammal jama'atu fala urakhiso fi tarkiya illa min udrin. Jadi sholat jamaah menurut Imam Syafi'i itu tidak ada keringanan kecuali ada udzur, ada alasan. Berarti pas seperti yang barusan kita baca nanti penjelasannya. Menurut Imam Nawawi la rukhsata fi tarki sholatil jamaah sawaun kulna sunnatun au fardu kifayatin. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan, tidak ada pengecualian bagi untuk meninggalkan sholat jamaah, baik itu sholat jamaah yang mengatakan ini sholat sunat muakkad maupun fardu kifayah, kecuali illa min udrin khosin au amin, kecuali ada udzur yang secara khusus secara pribadi maupun udzur secara umum. Melihat itu semua Imam Nawawi, Imam Syafi'i adalah apa? Karena begitu pentingnya sholat, terutama sholat itu dikerjakan sholat jamaah, termasuk udzur tidak bisa hadir ke sholat jamaah yaitu mutola'atu kitabil fikhi, lagi ngaji pokoknya, lagi ngaji, lagi ada taklim, pokoknya di rumah ada taklim, ada adzan karena taklimnya belum selesai, yaudah itu apa? termasuk udzur. Tapi dengan catatan udzur itu jangan dibuat itu Pak ya, dibuat alasan yang disengaja. Karena kalau itu udzur memang sudah
seperti itu udzur, tapi dengan catatan bi ghairi apa, idza lam yakun antakasulin, dengan catatan udzur itu tidak masuk kategori dengan alasan apa, saya malas, karena emang benar-benar udzur, bukan karena malas. Dan udzur seperti itu dengan catatan juga walam yuwadzib antarqiyah, dengan catatan tidak meninggalkan apa, terus menerus sholat jamaah itu. Nah, karena apa, ini pentingnya, sangat pentingnya sholat jamaah. Kemudian termasuk udzurnya hadir ke masjid, ke mushola untuk mengikut sholat jamaah, wal marodu, dan sakit diperiakan sakit. Kalau saya jalan ke masjid ini apa, nggak kuat, lemes, nggak bisa jalan dan lain sebagainya, ini masuk kategori apa, udzur. Wal mator, hujan, tapi hujan, lihat dulu hujannya, dengan catatan hujannya, kalau kita masih bawa payung masih bisa, kalau memang ada payung, ada pelindung, nggak jadi masalah. Ikut hujan nggak jadi hambatan. Justru karena hambatan itu semakin apa, semakin payah, kita tetap berusaha, pahalanya semakin besar, semakin gede. Biarpun hujan, tetap kalau nggak ada halangan, ada payung, ayo hadir ke masjid, taklim. Nah, termasuk banjir ya, termasuk banjir, biarpun banjir, asal kita masih bisa jalan, itu nggak jadi halangan. Justru adanya halangan-halangan seperti itu apa, menguatkan, menambah nilai yang lebih tinggi untuk pahalanya orang-orang yang tetap hadir dalam sholat jamaah. Nah, termasuk udzur wal marad, itu ya kondisi yang kemarin, yang apa, yang ada pengumuman yang bahaya, jangan ke masjid, ya jangan ke musola, sholat di rumah aja lebih baik, karena ada COVID itu Pak ya, karena ada COVID itu juga termasuk udzur. Bahkan sholat Jum'ah pun seperti itu ya, sholat Jum'ah nggak bisa di sholat Jum'ah karena ada udzur syara, contohnya seperti itu, ya udah lebih baik sholat di rumah, walaupun itu sholat Jum'ah. Tapi nanti di rumah kalau nggak sholat Jum'ah, sholatnya jangan 2 rakaat ya Pak ya, kita sholat Jum'ah sendiri di rumah lagi, ntar khutbah yang dengerin istrinya, kenapa Pak khutbah, kan ini sholat Jum'ah harus ada khutbahnya. Assalamualaikum, istrinya dari dalam kamar ketawa, ih bapak lagi stres sendiri. Digantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Wal baradu, ya ini musim salju maunya. Kalau di sini mah nggak ada musim salju, hujan aja jarang turun, boro-boro salju Pak ya. Kalau di sini apa, banget panasnya, walhar, banget panasnya, saking panasnya jalan di luar apa, kena panas 5 menit nggak tahan. Kalau memang itu dikira membahayakan, ya udah sholat di rumah. Karena apa, itulah Islam tidak memberatkan pengikutnya, masih ada solusi, masih ada keringanan, masih ada rukhsah. Wadhulmatu asyadida, gelap ya, gelap tapi yang banget gelap. Ini bawahnya sholat subuh atau sholat isya, kondisinya gelap ini bagi orang apa, yang mungkin yang rumahnya di pegunungan, di hutan ya, jarak musola ke masjid jauh. Kalau kita jalan ke masjid kondisinya gelap, nggak ada lampu, nah itu timbul kekhawatiran, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu termasuk halangan, boleh. Tapi kalau kita emang berani, wah nggak ada apa-apa. Nah itu keberanian itu sebagai halangan, menambah, menguatkan keyakinan kita, pahalanya lebih tinggi. Wadhulmatus syadida, kegelapan
yang banget. Tapi untuk warga Lebakwangi mah nggak ada istilah gelap ya. Jam 12 jam subuh sama seperti maghrib ya, sama seperti maghrib, nggak ada kecuali mati lampu. Mati lampu juga masih ada bulan ya Pak ya, masih ada bulan nggak ada pun masih ada sinar cahaya cat rumah ya, cat rumah catnya putih terang, masih kelihatan jalan. Kalau rumah yang daerah pegunungan benar-benar saya ngalami sendiri dulu, pernah tinggal di rumah Made ya, Made seperti itu kondisinya, jauh dari musola, pepohonan banyak, rumah jarang, habis isya pun nggak berani keluar rumah, habis isya nggak berani keluar rumah. Anak kasih diajak, jangan keluar, ada setan, udah nggak berani keluar udah nggak berani keluar. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah berbeda. Tapi kalau seandainya seperti itu bisa dijadikan apa? Udrun, alasan. Wal khaufi wal habsi, karena ketakutan yang berlebihan. Nah, itu semua apa? Masuk kategori alasan. Walaupun udzur seperti itu dari awal kita sudah niat, insya Allah nanti niat sholat jamaah isya, sholat jamaah subuh ya, walaupun hanya niat tuh, niatnya sudah mendapatkan pahala 1, sudah mendapatkan pahala 1. Kalau niatnya itu direalisasikan, nah baru pahalanya full. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan, barang siapa yang niat untuk berbuat baik apapun itu, baik yang berkaitan ibadah maupun yang lain, tapi niat itu belum sempat dilaksanakan, kataballahu indahu hasanatun kamilatun, tetap masih mendapatkan pahala. Tapi apabila niat terlebut ya, wa in hamma biya, berita duka cita nih dari paling dari mana nih? Karting blok C, samping blok C7. Oh, samping blok C7. Oh. Ya, bisa panggil Mbok Neng gitu. Kapan meninggalnya? Hari ini? Hari ini. Langsung. Oh. Ya, iklan sejenak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, warga Gria Lebakwangi 1 dan sekitarnya, bahwa pada saat ini jam 6 lewat habis maghrib telah meninggal dunia Ibu Neneng bin Suknia Jaya. Sekali lagi pada saat ini telah pulang ke rahmatullah Ibu Neneng binti Sukma Jaya. Alamatnya di Tanah Kapling di samping blok C7. Sekali lagi alamatnya di Tanah Kapling samping blok 7 ya, blok C7. Untuk itu disampaikan pada kaum muslimin dan muslimat, warga Gria Lebakwangi dan sekitarnya, apabila tidak ada halangan bisa diperkenankan untuk takziah di rumah almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, dan kita doakan semoga almarhumah senantiasa mendapatkan tempat yang layak di sininya, radhatun min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Pak ya. Jadi itu tadi semua adalah penjelasan mengenai hal-hal yang kita boleh meninggalkan sholat jamaah dengan catatan udurnya yang seperti itu. Biarpun udur seperti itu, kalau kita sudah niat dari awal, itu niat kita sudah dicatat sebagai ibadah, mendapat satu amal kebaikan. Barang siapa yang punya niat untuk berbuat baik, kemudian niat tersebut belum sempat dilaksanakan, kataballahu indahu hasanatun kamilatun, Allah mencatat satu kebaikan yang penuh. Tapi wa in hamma biya fa'amilaha kataballahu indahu asru hasanatin ila sab'imi'atin summa yazidu. Tapi begitu niat itu direalisasikan, Allah catat 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan, bahkan sampai lebih daripada itu semua. Afdhalus sholah fi awwali waktiha. Jadi ada berapa sih Pak? Kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu, biarpun itu jamaahnya kurang, kita mendapatkan keutamaannya di awal waktu. Kemudian kalau di awal waktu ini jamaahnya cuma 2, kemudian kita udzur, ya tunggu 10 menit atau setengah jam, jamaahnya lebih banyak, tidak jadi masalah. Yang maksud di awal waktu itu apa? Di awal waktu itu jedanya nggak begitu jauh dari mulai masuk waktu. Termasuk apa? Ada yang mengatakan bahwa apabila itu waktu dibagi dua ya, dibagi dua, asal itu tidak sampai mendekati 1/2 habis, itu masuk di awal waktu. Umpamanya sholat asar waktunya jam 3, habisnya jam 6 umpamanya. Antara jam 3 jam 6 itu berapa jam Pak? 3 jam, dibagi separuh berarti apa? Jam berapa? Jam 4 katakanlah, masih masuk kategori awal waktu. Nah, tapi jangan hanya niat terus itu Pak ya, niat jamaah tapi nggak jamaah ya. Niat ke masjid tapi niat terus, nggak pernah ke masjid. Jadi niat tanpa amal hampa, amal tanpa niat juga sia-sia berkaitan, ya niat ya amal. Tapi kadang-kadang apa? Karena Pak, niat itu bagian daripada apa? Rukun ibadah atau syarat ibadah. Tapi niat, sekali lagi, niat itu masuk kategori rukun ibadah atau syarat ibadah. Tapi kadang ada ibadah yang tidak butuh niat. Ada nggak kira-kira contohnya apa? Baik itu ibadah wajib, contoh sholat tuh niat rukun wajib. Zakat fitrah, zakat mal harus niat. Puasa juga harus niat, ibadah wajib. Contoh ibadah yang lain yang tidak perlu niat, baca Quran nggak perlu niat, tetap mendapat pahala. Zikir, sholawat nggak perlu niat juga tetap mendapat pahala. Itu apa? Maksud tujuan daripada niat untuk membedakan antara itu ibadah dan kebiasaan. Kalau emang itu ibadah,
masuk kategori ibadah pakai niat yang memang ibadah itu butuh niat. Tapi apabila ibadah itu tidak butuh niat, ya sudah otomatis pahalanya dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti kita hadir ke masjid, kalau memang tujuannya niatnya untuk ibadah, ya pahalanya lebih. Tapi kalau hadirnya ke masjid tidak ibadah, cuman istirahat, ya numpang ngecas HP umpamanya, ngadem ya ngadem, ya itu biarpun dia tanpa niat, ya nggak dapat pahala. Tapi kalau bang niatnya itu masjid, niatnya kenapa niat tahiyatul masjid malah lebih baik lagi. Yuk. Yuk sambil kopi Pak. Ya, itu buat ladang kita Pak. Nah, buat ladang kita, ya, buat ladang kita. Ladangnya apa? Ya, kita nasihati anak-anak. Ya, tetap kita kasih nasihat anak. Jangan rame, jangan lari-lari. Ya, itu bagian daripada daripada nasihat, daripada ladang untuk bapak-bapaknya. Biar aja mereka datang ke masjid. Emang dia datang ke masjid itu nggak tahu mereka tujuan ke masjid itu sholat ibadah, nggak tahu. Yang penting dia ke masjid itu tujuannya ketemu temen rame gitu Pak. Nah begitu juga perlu disampaikan sama Pak Widodo kalau hari Jumat setelah pengumuman selesai, sampaikan juga anak-anak jangan rame ya, jangan rame. Kadang-kadang Pak Widodo juga lupa itu. Anak-anak tetap jaga kondisi, tetap tertib. Itu aja Pak ya, nggak jadi masalah ya. Nah. Karena itu bagian kita sebagai orang tua mendidik, mengajar. Apabila mereka itu usia segitu, ya kita latih untuk kenal masjid, kenal musola, kenal tempat ibadah supaya dia muru auladakum bis sholat. Perintah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Kalau kita perintah sholat di rumah susah, ke masjid. Nah, ke masjid. Nanti supaya mereka bareng-bareng sama temannya bisa sholat. Rukuk seperti itu, sujud seperti itu dan lain sebagainya. Kulluha a'darun. Itu semua bagian daripada udur. Wasafaru utawi lalungan iku laisa ora ono apa safar iku biudrin masuk kategori udur kama soroha kama keterangan soroha kang jelasake sapa musannaf bi kalawan fit tabyini di dalam kitab tabyin bi annau kelawan sak temne safar iku as-sahihu sehat. Jadi menurut musannaf orang lagi kondisi bepergian itu tidak masuk kategori udzur untuk sholat jamaah. Tapi untuk safar yang safarnya sudah memenuhi jarak jangkau yang menurut ukuran jamak qashar masuk udzur. Batasnya berapa? 84 kilometer. Kalau kita udah pergian jaraknya segitu, jarak lurus Pak ya, bukan jarak belok-belok Pak ya, bukan jarak belok-belok. Umpamanya kita dari ke Tangerang sini bolak-balik 10 kali, udah 85 meter, nggak bisa begitu. Ini orang yang
ojek online kan gitu, dari Tangerang bolak-balik berapa kali tuh. Wah, ini kan saya pergi jauh Pak, jalannya udah 100 km. Maksud jarak 80 km mulai dari titik rumah keluar daerahnya jalur lurus. Itu masuk kategori udzur, bahkan lebih dimudahkan lagi boleh jamak qashar bagian. Tapi kalau umpamanya dia nggak jamak qashar ya nggak masalah. Tapi tujuannya apa? Supaya itu ilmu dipraktekkan gitu Pak ya, supaya kita ilmu dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan kapan bisanya? Ya udah, nanti kalau kita pergi safar jarak jauh, sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar itu harus nggak boleh ngikuti jamaah seperti biasa. Maksudnya kita lagi pergian jamak qashar ngikut sholat biasa, nggak sah, nggak masuk, nggak dihitung. Jadi jamaahnya juga bersama orang-orang yang sholat jamak qashar. Umpamanya Pak Buli ini pergi jauh, pulang ke Jawa Timur, ya mau jamak qashar, tiba-tiba di masjid Cikampek, di rest area dia ikut jamak umum, dia sholatnya jamak qashar, nggak sah sholatnya, harus sholatnya sendiri. Kalau ikut jamak qashar, ikut jamaah, berikut bersama orang-orang yang melaksanakan sholat jamak qashar. Biasanya di rest area masjid, rest area itu ada dikasih tempat untuk sholat jamaah musafir, jamak dan qashar, ada tempatnya. Qala alaihi salatu wassalam, kolang dikosopo Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi ikut tab ingatasi Kanjeng Nabi, as-salatu tawi rahmat wassalamu dan keselamatan. Inna tarikas sholati, sak temene wong kang tinggal salat ma'al jamaati sartane salat jamaah, mal'unun iku den laknat, fit taurati, dilaknat berarti apa? Dikutuk, dibenci. Fit taurati ing dalam kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wal Zabur lan kitab Zabur, wal Furqani dan kitab Quran. Jadi Nabi menyampaikan dalam hadisnya, sungguhnya inna tarikas sholati, sungguhnya orang yang meninggalkan sholat ma'al jamaati dengan sholat jamaah, orang yang meninggalkan sholat jamaah ninggalnya dengan disengaja, tidak ada udzur yang seperti tadi, mal'unun dilaknat, fit taurati dalam kitab Taurat. Berarti dalam kitab Taurat ada penjelasan seperti itu, ada penjelasan tentang sholat dan sholat jamaah. Wal Injil, begitu juga dalam kitab Injil, berarti dalam kitab Injil ada keterangan yang menyampaikan seperti itu. Wazabur, wal Quran terutama. Kenapa seperti ini? Karena apa? Sholat yang dikerjakan Nabi 5 waktu itu apa? Tidak ujuk-ujuk. Karena sholat ini pernah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi sebelum Nabi Muhammad mereka mengerjakan sholat. Cuman waktunya tidak semua 5 waktu seperti Nabi. Jadi sholat 5 waktu ini merangkum seluruh sholat yang dikerjakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh Nabi Adam ini manusia yang pertama kali mengerjakan sholat subuh. Ini Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ya diturunkan Allah di bumi sudah disiapkan. Sebelum Nabi Adam turun di muka bumi sudah disiapkan. Karena iman sudah dipersiapkan untuk Nabi Adam. Peredaran matahari bulan sudah berjalan. Begitu Nabi Adam diturunkan di bumi, itu waktunya malam. Ketika waktunya malam, menunggu sesaat, Nabi Adam merasakan, loh kok ada fajar terbit.
ada sinar yang terang. Itu tanda apa? Ada cahaya yang terang. Di samping ada fajar sidik, kemudian ada tanda-tanda matahari mau keluar, sehingga Nabi Adam bersyukur kepada Allah sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Nabi Adam syukur karena apa? Hilangnya kegelapan malam. Wah, berarti ini dunia ini tidak gelap selamanya. Nabi Adam apa? Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama Nabi Adam apa? Lihatnya syukur kepada Allah, berarti apa? Ada tanda terang, berarti gelap akan sirna. Yang kedua, rakaat yang kedua ada seperti apa? Sinar matahari yang mau muncul, istilahnya apa? Awan merah gitu ya. Berarti ini ada tanda-tanda sinar yang akan menunjukkan jalan kita. Berarti walhasil sholat intinya apa? Makanya di atas kan ada, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, terutama cahaya di dalam kuburnya, cahaya di alam barzahnya, cahaya di alam akhiratnya. Nabi Adam mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim juga mengerjakan sholat, sehingga sering doa yang ada dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah, Rabbij'alni muqimas sholati, jadikan aku dan keluargaku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim sholat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di bukit yang tandus, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim pesan terhadap apa? Keluarganya berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, dalam lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada tanam-tanamannya, gundul, inda baitikal muharram, yang dekat di tanah Baitul Haram. Rabbana liyuqimus sholat, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim sholat. Kalau Nabi Ibrahim sholatnya sini duhur, ketika duhur 4 rakaat. Kenapa? Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu perintahnya. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah, qad sadaqtar ru'ya, itu pada siang hari, begitu matahari sudah bergeser. Qad sadaqtar ru'ya ya Ibrahim fanadainahu bidzibhin adim, ketika Nabi Ismail tidak jadi disembelih, kemudian dikasih tebusan kambing yang besar, Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat. Waktunya waktu duhur. Rakaat pertama Nabi Ibrahim syukur kepada Allah karena ternyata tidak jadi Ismail disembelih, dikasih tebusan oleh Allah. Yang kedua Nabi Ibrahim, rakaat yang kedua Nabi Ibrahim syukur karena apa? Hilangnya rasa sedih karena tidak jadi mengorbankan putranya, tidak menjadikan putranya. Itu berarti apa? Sholat yang kita kerjakan ini bagian daripada kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu mengerjakan sholat. Nabi Zakaria juga seperti itu. Fanadathul malaikatu, ketika malaikat manggil Nabi Zakaria,
wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Wa huwa qaimun, Nabi Zakaria sedang berdiri, yusolli salat fil mihrabi di dalam suraunya. Berarti Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa juga sholat. Nabi Isa juga sholat. Diperintahkan untuk sholat. Ketika apa? Siti Maryam dihina oleh Bani Israel zaman itu, Nabi Siti Maryam dituduh orang pelacur, hamil, tidak ada seorang suami. Akhirnya Nabi Isa lahir, dia berkata, "Ola inni abdullah." Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi kitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiyyam mubaraka. Aku ini dijadikan Allah sebagai nabi yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku ini diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Wa ausoni bisolah. Allah berwasiat kepadaku, diperintahkan sholat wa zakah madumtu hayya, selama aku masih hidup. Nah, berarti Nabi bisa menyampaikan seperti itu terhadap Bani Israel. Nah, selama aku masih hidup tetap diperintahkan untuk sholat dan zakat. Apalagi kita sebagai umat Muhammad. Jadi orang yang telah meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja tanpa ada udzur, mal'unun fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran. Nah, semoga kita senantiasa bisa menjaga waktu kita, tidak ada udzur, bisa meremehkan masjid, bisa meremehkan taklim, bisa menjaga waktu kita tetap dalam untuk melaksanakan sholat jamaah, sekaligus kita menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Barang siapa yang mau menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah dengan cara apapun, insya Allah hati kita dihidupkan oleh Allah, rezeki kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa tarikul jamaati yamshi alal ardi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan nanti habis sholat Isya, bagi yang untuk ikut taksin, ada Pak ya? Pak Jon ada taksin ya? Ya, mudah-mudahan ya Bapak yang ada kesempatan, tidak ada halangan, ayo bergabung untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Itu Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.